Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Karcianto kembali hadir menemani sahabat madrasah yang ada di rumah. Tentunya kita bisa menyapa kembali di acara Mutiara Islam. Insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ini virus COVID-19 terus meningkat. Banyak saudara-saudara kita, sahabat kita yang terkena, mereka berbaring dan sakit di rumah sakit ataupun berbaring di rumah, mengisolasikan diri. Tetap semangat, tetap tabah. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap satu, menjadi satu kesatuan untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Dan kabar duka juga guru kita, kiai kita, ulama kita yang kita sangat cintai, yakni Habib Assegaf bin Muhammad Al-Jufri. Beliau adalah Ketua Umum PB Al-Khairat yang beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia. Beliau telah wafat. Saya yakin seluruh Abnaul Khairat, seluruh kita semua, para santri-santri beliau merasa kehilangan, tapi insya Allah almarhum tempatnya adalah tempatnya surga bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Insya Allah bagi seluruh Abnaul Khairat diberikan kekuatan dan diberikan semangat agar tetap terus mengikuti ajaran beliau, semangat beliau untuk terus mendidik generasi kita, generasi khususnya generasi muda di zaman saat ini, dan insya Allah mereka menjadi generasi terbaik. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Di hari ini, hari Jumat, tepatnya tanggal 6 Agustus bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1442 Hijriah. Tak lama lagi sepertinya kita akan meninggalkan di tahun 1442, dan welcome dan selamat datang tentunya di tahun 1443 Hijriah, yang insyaallah nanti tepat pada tanggal 10 Agustus 2021 kita akan memasuki tanggal 1 bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Berarti sudah 1 tahun kita, mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di tahun 1443 Hijriah kita lebih baik lagi. Baik pemirsa, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengkaji bersama-sama. Sebagai seorang santri, saya akan sama-sama belajar, kita semua menemani pemirsa di rumah atau istirahat pemirsa di rumah. Kajian kita hari ini yakni tentang muhasabah. Jadi apa sih sebenarnya muhasabah itu? Bagaimana cara kita bermuhasabah, dan tujuan muhasabah itu untuk apa? Kita akan kaji pada hari ini. Pemirsa, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, secara bahasa muhasabah berasal dari kata hasiba, ihsabu, hisab, yang artinya adalah perhitungan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, muhasabah diartikan sebagai introspeksi diri, evaluasi diri. Biasa introspeksi, evaluasi diri itu dilaksanakan di akhir tahun. Mungkin pemirsa pernah melihat bagaimana sebuah perusahaan
atau koperasi tutup di akhir tahun. Mengapa mereka lakukan? Mereka mengevaluasi sudah sejauh mana, termasuk kita semua perusahaan, mereka melakukan evaluasi bagaimana terkait dengan penyerapan anggaran, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan dan belum apa, kemudian untuk masukan-masukan di tahun yang akan mendatang seperti apa dilakukan. Sama dengan seperti kita bermuhasabah. Nah, kali ini kita akan muhasabah diri kita, diri saya. Kalau bilang Karjianto, apa yang kamu sudah lakukan di tahun 2021? Atau apa yang kamu lakukan di tahun 1441 Hijriah? Banyak baiknya atau banyak jahatnya? Berapa banyak lisanmu sudah kau sakiti orang? Berapa banyak tanganmu, badanmu untuk menyakiti orang? Kita introspeksi diri. Maka introspeksi ini adalah yakni melakukan introspeksi diri dengan mengevaluasi kesalahan yang telah diperbuat dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini dia. Jadi kita mengintrospeksi diri kita, sudah jauh mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Saya masih ingat bagaimana ketika Imam Al-Ghazali memberi kajian kepada santri-santrinya, mengajukan beberapa pertanyaan, dan satu pertanyaan yang pasti kita ingat. Beliau bertanya kepada santri-santrinya, apa yang paling jauh dari kita di dunia ini? Santrinya ada yang menjawab negeri Cina atau tempat jauh lainnya, tapi Imam Al-Ghazali menjawab benar. Tapi ada yang lebih jauh di dunia ini dengan diri kita. Apa itu? Adalah masa lalu. Dari masa lalulah kita tidak bisa kembali. Kendaraan apapun yang kita miliki, secanggih apapun itu, kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Maka evaluasi ini adalah kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan masa lalu. Jangankan masa lalu, kemarin kita sudah melakukan apa, di hari Kamis itu kita sudah melakukan apa saja. Maka itu kita evaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Kita akan bahas. Pemirsa, tetap di MTSN 1 GoVi TV dan jangan kemana-mana, saksikan terus program kami Mutiara Islam. Semoga bermanfaat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama MTSN 1 Go TV. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya yang disajikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Berita Sipekan menyajikan informasi tentang madrasah yang dikemas dalam berita MTSN 1 Go Sipekan. Jangan lewatkan MTSN 1 Go Sipekan tayang setiap hari Jumat pukul 14.00 hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa MTS 1 Kota Gorontalo, dimanapun kalian berada. Satu kebanggaan bagi saya bisa bertatap muka walaupun di medsos, walaupun di media dengan adik-adik semua. Semoga adik-adik semua tetap semangat belajar dari rumah, walaupun kita di masa pandemi tidak membuat kita suruh untuk belajar, justru kita harus semangat belajar. Ikutilah pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru, buatlah belajar senyaman mungkin, semerdeka mungkin, agar kalian bisa meraih cita-cita kalian di yang akan datang. Tentunya tetap semangat belajar, jadilah anak-anak yang berprestasi dan punya motivasi yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segudang makna penuh nilai yang menyejukkan hati dan membangun jiwa. Hiasi hari Jumat Anda dengan ilmu agama.
yang menyajikan nilai-nilai yang penuh Saya makna pernah baca tulisan tangan Imam Syafi'i itu catatannya di tangan. Bahkan ada yang dari mengatakan kumpulan bahwa pengetahuan dan informasi penting seputar dunia Islam. Berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tummastaqamu, kemudian Yang mereka disajikan dalam beristiqamah, program maka Mutiara tatanazzalu Islam. alaihimul malaikah, maka allazi kuntum tu'adun, tetapi bergembiralah akan surga yang sudah dikabarkan. Yang tayang setiap Jumat pukul 13.00 WITA hanya di MTSN 1 Go TV. Hebat Media Edukasi. baik pemirsa, senang sekali bisa kembali setelah beberapa jeda tadi yang kita sudah saksikan bersama, dan kita akan melanjutkan kajian kita tetap di Mutiara Islam di MTSN 1 Go TV, Hebat Media Edukasi. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita tadi tentang pengertian muhasabah, bahwa muhasabah bisa diartikan adalah introspeksi diri atau mengevaluasi diri kita. Nah, muhasabah ini sejatinya diperlukan setiap muslim untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, hubungan kita juga sesama manusia, hablum minannas, dan hubungan kita juga sesama dengan lingkungan kita bagaimana seperti apa. Maka kalau kita sering melakukan muhasabah diri, tentunya ini akan bermanfaat untuk diri kita. Nah, bagaimana sejauh ini hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana saya kisahkan tadi, Imam Al-Ghazali mengisahkan kepada santrinya bahwa kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Artinya bahwa kita paling tidak bisa berbuat yang terbaik. Paling tidak hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah terus-terusan kita melakukan peningkatan diri kita sendiri. Nah, dengan melakukan muhasabah, tentunya seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighadin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dalam hal ini akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam dalil ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk memperhatikan perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab kelak segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya saya mengingatkan bahwa kita sudah di akhir tahun, maka 11 bulan yang lalu apa-apa yang telah kita lakukan, maka kita harus bermuhasabah, kita mengevaluasi diri, melakukan introspeksi diri. Saya teringat dulu sahabat pernah memberikan contoh kepada saya, ketika Anda mudah bermuhasabah itu ibaratnya Anda adalah bintang sinetron utama. Anda sebagai pemain, Anda sebagai pemain. Maka saat itu putarlah video Anda di beberapa bulan, di beberapa hari yang lalu. Oh, ternyata saya telah melakukan ini, telah melakukan kesalahan, saya telah melakukan zalim kepada teman, kepada sahabat. Maka saat itulah kita melakukan introspeksi diri, kemudian kita temui saudara-saudara kita meminta maaf. Kalau kita di 1 tahun ini pernah meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat zuhur, asar, dan lain sebagainya, kita ingat lagi, maka kita mengqadanya. Oh ya Allah, hamba telah meninggalkan perintahmu, tapi betapa banyak nikmat-nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada kami, sampai kami lupa
kami lupa terhadap nikmat itu, seharusnya disyukuri. Dengan apa cara mensyukurinya? Yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan tentunya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana cara bermuhasabah. Muhasabah itu adalah mengintrospeksi diri dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Sebagai muslim yang baik, hendaknya kita menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan berusaha untuk memperbaikinya. Semua kita ikhtiar, manusia tidak ada yang sempurna, manusia yang tidak ada yang kekal, paling hebat dan lain sebagainya. Kita semua adalah tempat khilaf dan salah. Maka kesempatan kita adalah memperbaiki diri, tentunya dengan cara melakukan muhasabah. Adapun cara muhasabah diri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meluruskan niat dan memantapkan hati. Jadi segala perbuatan, ingat bahwa segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita pergi ke masjid, yaitu niatnya dalam hati. Kita tidak tahu apakah di masjid kita karena kemarin dimarahi orang tua, jadi harus ke masjid, kita ke masjid, atau kita datang ke masjid untuk sholat di masjid, kita tunjukkan cipuk kita tunjukkan baju kita baru, harganya mahal, kita ingin tunjukkan, atau kita ke masjid karena selalu disinggung oleh tetangga kita, atau benar-benar kita ke masjid hanya semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, disinilah yang kita perbaiki adalah niat kita. Jadi sebelum melakukan muhasabah diri, jadi murnikan niat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kata guru kita Pak Kiai Haji Hamdan Ladiku sampaikan adalah, apapun aktivitas Anda, apapun niat, apapun yang Anda lakukan, maka niat Anda tujuannya adalah lillahi ta'ala, hanya semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan-jalan lain. Pikirannya bercabang ke kanan, ke kiri, tapi tetap dia semata-mata karena Allah. Jadi itu. Jadi segala perbuatan yang kita lakukan hendaknya diniatkan untuk mendapatkan ridhonya. Kemudian mantapkanlah hati kita untuk memulai diri, evaluasi kesalahan-kesalahan yang lalu dan gantilah perbuatan baik di masa mendatang. Saya ingat kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu an, ketika sebelum tidur Aisyah disarankan untuk apa? Untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Ya Aisyah, hatamkanlah olehmu Al-Quran. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa menghatamkan Al-Quran sebelum tidur? Kalau bahasa kita, bagaimana bisa hatam ya sebelum tidur? Al-Quran itu kan kurang lebih 114 surat, 30 juz. Bagaimana aku bisa menghatamkannya? Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW menyampaikan, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Karena sepertiganya, ya insya Allah sama seperti menghatamkan Al-Quran. Nah, ini sebetulnya kita diajak setelah kita membaca Al-Quran, nah disitulah kesempatan kita sebelum tidur kita merenung sebagai seorang istri, apakah saya sudah melakukan kewajiban-kewajibanku yang terbaik sebagai seorang istri, seorang suami, apakah saya sudah kewajiban untuk mendidik anak-anakku, apakah waktu maghrib aku menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat, atau kubiarkan saja mereka di jalanan dan lain-lain sebagainya. Sebagai seorang anak juga, apakah sudah saya berbakti selama ini kepada ayah ibu saya? Begitu juga kita semua berintrospeksi diri, bagaimana ya saya sudah melakukan, apakah saya sudah melakukan terbaik? Maka saat itulah kita bertekad, lalu kita teringat dosa-dosa kita membaca istighfar, astagfirullah. Tapi kita ingat juga ada yang jauh lebih besar yang kita ingat. Apa itu? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat nikmat Allah. Ya Allah, Engkau hari ini memberikan nikmat begitu banyak kepada hamba, ya Allah. Terucaplah kalimat Alhamdulillah.
ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Setiap waktu, setiap kesempatan, begitu meneguk air putih, nikmatnya luar biasa. Kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk, kemudian kita selesai, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi ingat dosa-dosa kita dan juga kita ingat betapa besar nikmat Allah. Saat itulah ketika mengucapkan air tegukan, kemudian kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa kita bisa minum? Ada juga saudara-saudara kita yang nggak sempat minum, harus dibantu dengan sampai di tenggorokan. Maka nikmat-nikmat itu sejadinya kita syukuri. Maka disitulah sambil kita bertafakur, sambil kita mengevaluasi diri juga, kita jangan lupa juga betapa besar nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita banyak beristighfar dan kita juga banyak membaca sholawat. Apalagi hari Jumat, kita banyak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, masya Allah berkah. Jadi itu. Jadi niat kita mantapkan hati kita untuk memulai memperbaiki diri sendiri, mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang lalu, kemudian kita ganti dengan perbuatan-perbuatan di masa datang. Kalau di masa lalu kita sering berbohong, kita tutup dengan sifat jujur. Kalau kita saat ini kita sering berbuat zolim, kita ganti dengan perbuatan baik. Kalau hati kita masih ada sifat kesombongan, kita isi, kita ganti, kita cuci, kita isi dengan istighfar, kemudian kita ganti dengan sifat yang tawadu. Inilah sebuah kenikmatan yang sejatinya harus tetap kita langgengkan dan kita tetap lakukan. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua, sahabat madrasah, yang kedua adalah sesali dosa dan laksanakan sholat taubat. Jadi kalau ya itu kemarin kiai saya Pak Isun Gobel itu menyampaikan bahwa sering-seringlah melakukan sholat taubat. Jadi kenapa? Kita merasa nggak sempurna, kita sering merasa banyak kesalahan dan dosa, maka kita sering melakukan sholat taubat. Sebelum sholat tahajud kita dibangunkan malam, begitu bangun terucap mata, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih kepada Allah. Kenapa? Allah sudah membangunkan kita bisa melaksanakan ambil air wudhu, kemudian kita sebelum sholat tahajud, kita sholat sunnah taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyesal adalah taubat. Jadi kita menyesali untuk tidak melakukan. Tapi dulu ada pernah mengatakan taubat rica, taubat sambal. Sambal itu kan pedas, pedas, nggak usah makan lagi. Tapi besok dimakan lagi. Jadi begitulah ini taubat rica. Baik sahabat madrasah, kita akan bahas lagi bagaimana cara kita bertaubat, sesali dosa dan laksanakan sholat taubat setelah pesan-pesan berikut ini, dan tetap di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa MTS 1 Kota Gorontalo, dimanapun kalian berada. Satu kebanggaan bagi saya bisa bertatap muka walaupun di medsos, walaupun di media dengan adik-adik semua. Semoga adik-adik semua tetap semangat belajar dari rumah, walaupun kita di masa pandemi tidak membuat kita surut untuk belajar, justru kita harus semangat belajar. Ikutilah pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru, buatlah belajar senyaman mungkin, semerdeka mungkin, agar kalian bisa meraih cita-cita kalian di yang akan datang. Tentunya tetap semangat belajar, jadilah anak-anak yang berprestasi dan punya motivasi yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama MTSN 1 Go TV.
Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya yang disajikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Berita CPK menyajikan informasi tentang madrasah yang dikemas dalam berita MTSN 1 Go CPK. Jangan lewatkan MTSN 1 Go CPK tayang setiap hari Jumat pukul 14.00 hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Segudang makna penuh nilai yang menyejukkan hati dan membangun jiwa. Hiasi hari Jumat Anda dengan ilmu agama yang menyajikan nilai-nilai yang penuh Saya makna. pernah baca tulisan tangan Imam Syafi'i itu catatannya di tangan. Bahkan ada yang Dari mengatakan kumpulan bahwa pengetahuan dan informasi penting seputar dunia Islam Berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tummastaqamu, kemudian yang mereka disajikan dalam beristiqamah, program maka Mutiara tatanazzalu Islam. alaihimul malaikah, maka allazi kuntum tu'adun, tetapi bergembiralah akan surga yang sudah dikabarkan. yang tayang setiap Jumat pukul 13.00 WITA hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Baik sahabat madrasah, senang sekali saya masih bisa menyapa sahabat-sahabat madrasah dan tetap saja di channel MTSN 1 Go TV di acara program Mutiara Islam. Dan kita akan lanjutkan yakni kajian kita yang ketiga, yaitu dengan cara bertobat, yaitu sesali dosa dan laksanakan sholat taubat. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya menyesali adalah bertaubat, menyesal adalah taubat. Jadi ketika kita menyesali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kesalahan terhadap diri kita zalim terhadap diri kita zalim terhadap saudara dan teman kita, kemudian kita menyesal dan kita meminta maaf kepada mereka, tidak akan mengulanginya, sejatinya itu adalah bertaubat. Karena taubat ini adalah menyesali kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat. Ya, seringlah kita melaksanakan sholat taubat agar benar-benar kita merasa bahwa diri kita ini adalah hamba Allah yang sangat kecil, yang tidak memiliki daya dan kekuatan, kecuali semuanya adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahi aliyil adim. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, saat sholat taubat, pada saat sujud terakhir, akuilah semua dosa dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesalilah semuanya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun. Pemirsa yang dimuliakan Allah, siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa? Kita semua banyak dosa. Yakinlah sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah lalu kita minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Sebaik banyak dosa kita, sebanyak buih lautan di tengah lautan itu, kalau kita datang kepada Allah dan kita maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Kemudian cara kita bermuhasabah yang ketiga adalah mulai lakukan perbuatan baik. Jadi setelah menyesali perbuatan dosa yang telah diperbuat, gantilah perbuatan dosa tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Ada hal-hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan kepada siapapun, termasuk kepada diri kita sendiri. Awalilah semua kegiatan, awalilah semua aktivitas dengan banyak membaca basmalah. Ketika mendapatkan kenikmatan, bacalah banyak baca alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak pantas dan itu membuat dosa, banyaklah kita membaca istighfar. Melihat sebuah keajaiban di luar dugaan kita, di luar jangkauan kita, kita sebut dengan mengucapkan subhanallah,
atau kita ketemu dengan teman, wa afsus salam, kita tebarkan salam, kita tebarkan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah semuanya kita lakukan, evaluasi diri. Tujuannya untuk apa? Memperbaiki diri sendiri. Setelah kita memperbaiki sendiri, tentunya itu akan bermanfaat juga buat kita dan buat orang lain. Orang lain yang kita rugikan, itu bisa kita tidak kita rugikan lagi, kita tidak akan merugikan lagi. Yang tadinya lisan kita adalah tajam, maka lisan kita harus jaga, jangan sampai lisan kita ini melukai hati seseorang. Karena lisan ini kalau tidak dijaga, kalau tidak dibiasakan, Masya Allah. Kalau kita lihat sekarang di era revolusi industri 4.0 atau di era digital saat ini, banyak orang yang melakukan hoax. Sedangkan gagalnya pemberangkatan haji saja, orang banyak membuat hoax yang tidak benar. Padahal ini sudah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi COVID yang memang tidak bisa memberangkatkan kita, hanya orang-orang tertentu yang berada di lingkungan di Arab Saudi yang bisa melaksanakan ibadah suci. Saya termasuk yang Allah undang di tahun 2021 karena memang situasi COVID. Jadi kita belum berangkat, ya memang itu takdir. Dan saya alhamdulillah, karena memang situasi seperti ini, mau berangkat ke sana juga dalam kondisi seperti ini ya. Nah, tentunya kita belum jadi berangkat. Jadi memang isu-isu ini ada saja digoreng dengan hoax, kemudian dengan banyak melakukan pencelaan, kemudian menghina, mencaci maki. Nah, ini sejatinya perilaku-perilaku yang memang kita harus jaga lisan kita. Termasuk tangan juga, hati-hati di saat sekarang ya. Ya kita harus memiliki adab lah, memiliki akhlak. Jadi bagaimana kita berakhlak di media sosial, kita masuk ketika di milik orang lain, konten orang lain, kita masuk, kita menghina, kita mencaci, kita menghujat. Ya, ini Masya Allah tidak beradab. Jadi bagaimana kita adab santun juga ketika kita bermedia sosial, bagaimana ucapan-ucapan kita tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Itu kita jaga, maka kita jaga lisan kita. Maka introspeksi diri ini sejatinya adalah untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki lisan kita, memperbaiki semuanya, agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Tentunya itu. Maka kalau kita pernah ya kita mendengar ungkapan Umar radhiyallahu an melalui Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, hendaklah kalian lakukan muhasabah atas diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi semua akan menjadi saksi alat tubuh kita, kesaksian apa yang pernah kita lakukan. Ada juga hadis Nabi, ada seorang sahabat menemui Rasulullah SAW untuk meminta wejangan kepadanya. Wahai Rasulullah SAW, berilah aku wejangan. Apakah kau meminta wejanganku? Benar. Jawabannya dengan bahagia. Bila kau bermaksud untuk melakukan sesuatu, pikirlah dampaknya. Jika ia baik, lakukanlah. Tetapi jika itu buruk, tahanlah. Ya, ini nasihat sekali. Ya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu mengutip hadis itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka camkan baik-baik. Apakah ketika saya mengucapkan kata ini, berapa banyak orang yang akan tersakiti? Berapa banyak orang yang akan terzolimi? Jadi ini kita pikirkan, berapa orang yang akan disakiti, dihina, dicaci. Maka ketika kita berpikir lebih dahulu, maka kita pikir dampaknya baik atau buruk. Nah itu kita pikir lebih dahulu. Maka sejatinya ini juga menguntungkan buat kita. Tentunya kita tidak lagi menyakiti orang, berbuat semena-mena dengan orang lain, karena kita diciptakan Allah sama. Saudara-saudara kita yang seiman atau yang setidak, muslim atau non-muslim, semuanya kita harus saling sayangi, kita hormati, kita cintai, dan kita menerima setiap perbedaan tanpa harus memaksakan ego kita, memaksakan pikiran kita, memaksakan kehendak kita, apalagi mengatasnamakan agama. Na'udzubillah,
Islam sejatinya adalah agama rahmatal lil alamin, agama yang mengajarkan kasih sayang kepada siapapun, kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan semua, termasuk manusia, termasuk hewan dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian Imam Al-Ghazali juga memberikan nasihat, orang yang bijak berakal hendaknya mengalokasikan 1/4 waktunya untuk bermuhasabah. Jadi 1/4 waktunya itu 1/4 waktu kita bekerja, atau kita bekerja dalam 8 jam, kemudian kita ibadah sisanya, kemudian kita waktukan juga 1/4 waktu kita gunakan untuk muhasabah. Yang paling enak itu pas di waktu sebelum tidur. Jadi kalau sebelum tidur itu kita ingat-ingat. Jadi kalau dosa kita lebih banyak, ya banyak istighfar, ya Allah astagfirullah, banyak dosa ya. Ini kemudian itu kita ada saudara-saudara kita mungkin pernah berbuat salah kepada kita, wal afina anin nas, maka kita sebagai manusia kita memaafkan kesalahan manusia. Nah, ini maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bahwa beliau mengatakan, aku minta ampun dan bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Wah, ini Masya Allah, ini Rasulullah, orangnya suci, tidak pernah berbuat salah, lisannya indah, enak didengar ketika beliau berbicara, wajahnya, mukanya yang selalu tersenyum, enak dipandang mata, beliau tidak punya dosa, khotok, bebas dari dosa, tapi beliau dalam satu hari, beliau beristighfar, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita yang hari-hari penuh berbuat dosa, kita pun setelah berbuat dosa, kita tidak pernah mengakui dosa kita, bahkan orang-orang yang kita sakiti pun tidak kita pedulikan. Nah, urusan siapa? Emang gue pikirin. Nah, inilah. Maka muhasabah itu sejatinya bisa menjadi penyesalan kita. Bagaimana manfaat dari muhasabah? Kita akan saksikan setelah jeda iklan berikut ini, dan tetap di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa MTS 1 Kota Gorontalo, dimanapun kalian berada. Satu kebanggaan bagi saya bisa bertatap muka walaupun di medsos, walaupun di media, dengan adik-adik semua. Semoga adik-adik semua tetap semangat belajar dari rumah, walaupun kita di masa pandemi tidak membuat kita suruh untuk belajar, justru kita harus semangat belajar. Ikutilah pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru, buatlah belajar senyaman mungkin, semerdeka mungkin, agar kalian bisa meraih cita-cita kalian di yang akan datang. Tentunya tetap semangat belajar, jadilah anak-anak yang berprestasi dan punya motivasi yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama MTSN 1 Go TV. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya yang disajikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Berita Sepekan menyajikan informasi tentang madrasah yang dikemas dalam berita MTSN 1 Go Sepekan. Jangan lewatkan MTSN 1 Go Sepekan tayang setiap hari Jumat pukul 14.00 hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Segudang makna penuh nilai yang menyejukkan hati dan membangun jiwa. Hiasi hari Jumat Anda dengan ilmu agama yang menyajikan nilai-nilai yang penuh makna
tulisan tangan Imam Syafi'i itu catatannya di tangan. Bahkan ada yang Dari mengatakan kumpulan Pak, pengetahuan dan informasi penting seputar dunia Islam Berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian yang mereka disajikan dalam beristiqamah, program maka Mutiara tatanazzalu Islam. alaihimul malaika, maka allazi kuntum tu'adun, tetapi bergembiralah akan surga yang sudah dikabarkan. Yang tayang setiap Jumat pukul 13.00 WITA hanya di MTSN 1 Go TV. Hebat Media Edukasi. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, tetap bersama di Mutiara Islam. Tadi kita telah membahas apa itu muhasabah, kemudian yang kedua bagaimana cara bermuhasabah, dan yang terakhir yang ketiga adalah apa manfaat dari bermuhasabah. Paling tidak ada 5 manfaat dari bermuhasabah. Yang pertama adalah dapat meringankan hisab pada hari kiamat. Loh kok bisa? Lihat dengar bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-Mu. Tiada sesuatu apapun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran Surah Haqqah ayat 18, Az-Zuhud Ibnu Mubarak. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita senantiasa melakukan muhasabah diri. Introspeksilah dan mengingatlah bahwa kelak kita akan semua dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manfaatnya adalah senantiasa berada dalam petunjuk Allah. Maka orang-orang yang sudah melakukan introspeksi diri, melakukan muhasabah diri, tentunya akan terus memperbaiki dirinya. Dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dia sudah evaluasi. Kemarin saya telah berbuat jelek, maka hari ini saya harus berbuat baik. Dan itu terus ia lakukan. Maka orang-orang yang bermuhasabah diri, sebagaimana disebutkan oleh Imam Baidawi rahimahullah dalam tafsirnya, ternyata bisa terus dalam petunjuk Allah. Ia akan serasa, ia akan berada di garis Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia akan selalu dalam jalan yang lurus. Dan yang ketiga adalah mengobati hati yang sakit. Banyak orang yang mengatakan, sakitnya di mana? Sakitnya di sini Pak Ustadz. Ya, itu sering kita. Maka sejatinya ketika kita banyak bermuhasabah, itu adalah bisa mengobati hati yang sakit. Muhasabah ini bermanfaat sekali. Sejatinya hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh, melainkan dengan muhasabah diri. Kita bisa menerima keadaan sakit tersebut, lalu mengobatinya dengan jalan yang Allah ridhoi, minta petunjuk Allah. Ketika kita dalam kondisi labil, kita banyak masalah, kita datang kepada Allah. Tentunya ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassolah. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sholat dan sabar. Maka itu kita minta pertolongan Allah setelah kita bermuhasabah. Ternyata saya banyak melakukan dosa-dosa sehingga saya melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu, maka saya harus banyak bermuhasabah dan bertobat kepada Allah. Maka sakit hati kita itu akan hilang. Semua, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kita menghadap kepada Allah. Hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Zikir kita, cukuplah Allah penolong kita, cukuplah Allah penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nathir. Maka kita cukup minta pertolongan Allah. Dan kalau kita konsultasi kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai, dekat kita kepada Allah. Yang keempat adalah manfaatnya adalah membuat diri kita tidak sombong. Apa yang kita sombongkan semua akan berakhir. Pangkat, jabatan, kekuatan, tenaga kuat akan lemah. Suatu saat usia kita semakin bertambah,
ilmu. Ilmu masih banyak orang yang berilmu. Kalau kita merasa bahwa kalau kita sering bermuhasabah ternyata ilmu Allah itu luas, untuk apa kita yang punya ilmu sedikit lalu sombong? Kita punya harta sombong, karena semua itu titipan Allah. Ingat pesan Nabi, rakaatainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ingat 2 rakaat sebelum sholat sunnah sebelum sholat subuh atau sholat sunnah fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahasa lebih baik itu mobil yang kita punya, oto mewah, berparkir di rumah, mobil tanah luas, itu tidak ada artinya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Lalu kalau itu apa yang kita sombongkan, sahabat pemirsa di rumah? Maka muhasabah ini sejatinya mengajarkan kita agar kita menjadi manusia yang biasa-biasa saja, manusia yang tentunya ya apa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kelima adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mereka yang senantiasa bermuhasabah diri akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, bagaimana cara kita bermanfaat untuk yang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 40 menit sudah saya telah menemani saudara di acara Mutiara Islam. Tema kali ini yaitu tentang muhasabah. Tentunya saya atas nama pribadi dan seluruh kru yang bertugas hari ini memohon maaf atas segala khilaf dan salah. Tujuan kami membuat konten atau video ini atau tayangan ini adalah sejatinya adalah kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang terbaik. Tentunya kita punya harapan dan cita-cita bahwa di tahun 1443 Hijriah kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang santun, pribadi yang saling menjaga hati dan perasaan orang lain, pribadi yang saling menghormati, mencintai, dan menyayangi sesama saudara kita, baik muslim maupun non-muslim. Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk kesayangannya, maka wajar kita harus saling menyayangi, saling melindungi. Mari di hari kemerdekaan ini, sahabat-sahabat madrasah, jangan lupa pasang bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni bendera merah putih. Jadi kebanggaan. Silahkan kita punya tim di Piala Dunia, negara apapun yang kita pilih. Silahkan Anda punya tim di Euro, Piala Euro. Tapi ingat, kita punya satu bendera yang kita cintai, yakni bendera merah putih. Merdeka, tetap bersatu dan tetap semangat. Mari kita sama-sama patuhi protokol kesehatan. Saya Karjianto hari ini telah memberikan kajian, undur diri dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan MTSN 1 Go TV, Hebat Media Edukasi. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.